Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lalu saya share dulu untuk absennya. Sekelas IPS 2 terakhir hari apa ya? Hari sebelum Sabtu sekarang? Selasa ya. Sekarang tanggal 27 ya. Sudah saya share absennya, silakan absen. HP-nya dibawa saja. Ambil lagi HP-nya. Sudah, sambil lalu langsung saya jelaskan ya. Anak-anak saya sekarang di kelas 11 IPS 2 jam ke-1 dan ke-2 tanggal 27 Februari tahun 2021 hari Sabtu. Materi hari ini tentang objek pajak dan cara pengenaan pajak. Sebelum saya lanjut, perlu diingat lagi terkait dengan pajak. Itu yang paling pokok kalian paham secara otomatis adalah satu subjek pajak. Subjek pajak ini yang akhirnya nanti disebut sebagai wajib pajak. Ada dua wajib pajak, satu orang pribadi, dua badan. Satu orang pribadi, dua badan. Yang kedua adalah objek pajak atau sasaran apa yang akan dikenakan pajak. Kalau tanah berarti yang dikenakan adalah PBB. Kalau gedung yang dikenakan adalah PBB. Kalau gaji yang dikenakan adalah pajak penghasilan PPH. Kalau omzet penjualan yang dikenakan adalah PPH atau pajak penghasilan badan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah dua hal ini yang harus kalian kenal dan diingat-ingat dalam memahami masalah pajak. Baik, saya lanjut. Objek pajak. Tadi sudah saya jelaskan kalau objek pajak berarti apa yang akan dikenakan pajak, apanya ya yang dikenakan pajak. Baik, ini yang pertama adalah Undang-Undang tahun 2007 nomor 28 tentang ketentuan perpajakan di Indonesia. Ini menurut undang-undang tersebut, sistem pemungutan dan perhitungan pajak menggunakan sistem self
assessment. Kalau materi sebelumnya itu ada asas pemungutan pajak, ada sistem pemungutan pajak, itu ada self assessment, ya kan? Kan ada 3 kan ya, self assessment, official assessment, withholding assessment. Yang dipakai di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang tahun 2007 tahun nomor 28, yang digunakan sistem pemungutannya adalah self assessment. Artinya subjek pajak bisa menghitung besar pajaknya sendiri, berapa yang akan disetor kepada pemerintah. Terus ini pengertian pajak, kemarin sudah jelaskan. Ini wajib pajak, kemarin tadi sudah saya jelaskan ulang, orang pribadi atau badan. Terus berikutnya kita akan membahas tentang PPH, singkatan dari pajak penghasilan. Kalau orang pribadi, maka yang dikenakan PPH-nya adalah objeknya adalah gaji atau penghasilan. Kalau gaji ini berarti kan bekerja kepada kantor, ya kan, pada perusahaan. Biasanya gaji itu akan diberikan kepada orang yang bekerja di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan. Baik, tentang PPH, subjek pajaknya adalah, ini dasar hukumnya tahun 2008 nomor 36 tentang PPH pasal 2, bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi 2, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Tentang apa? PPH. Sekarang objek pajak. Tetap tahun 2008 nomor 36 pasal 4. Ini objek pajak adalah penghasilan. Apa? Penghasilan. 1 ya. Terus dan hadiah. Hadiah ini ya. Ini juga kena PPH. Terus nah ini penghargaan ya, pekerjaan, penghargaan laba usaha, keuntungan karena penjualan, karena pengalihan harta, dan lain sebagainya. Ini ya, ini objek pajak penghasilan. Terus dalam PPH perlu juga diketahui apakah semua penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh orang pribadi atau badan, semua penghasilan dikenakan pajak. Dikenakan apa enggak? Tidak. Maka yang berikutnya adalah kalian harus mengetahui, memahami yang namanya PTKP. Singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari semua penghasilan itu ada nilai rupiah yang masuk kategori PTKP. Apa maksudnya? Penghasilan yang diterima oleh orang atau badan itu ada nilai yang tidak kena pajak. Dasarnya apa? PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 tahun 2016. Besarnya PTKP berlaku sejak 27 Juni 2016 adalah 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Paham maksudnya ini? Contoh saya, penghasilan setahun berapa jumlahnya? Contoh kalau jumlahnya itu 100 juta, maka yang 45 juta masuk kategori PTKP, tidak kena pajak. Berarti yang kena pajak tinggal berapa? Tinggal 56 ya. 46 karena 100 dikurangi 54 menjadi 46.
Nah, maka 46 juta inilah yang dikenakan pajak. 1. Masih ada lagi yang kedua. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah. Saya menikah, maka ditambah lagi 4.500.000. Berarti jumlahnya menjadi 58.500. Berarti yang kena pajak tinggal 41.500. Apakah hanya itu saja? Masih ada lagi. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami. Misal istri saya seorang PNS misal ya. Itu total gajinya sama dengan saya setahun 100 juta. Maka yang dari istri itu dikurangi 54 juta. Berarti kalau digabung tadi sudah ketemu berapa? 41.500 tambah berapa? 100 juta gaji istri saya dikurangi 54. Berarti menjadi berapa? 46 tambah 41.500 berarti 81.500. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sebenarnya paling banyak 3 orang setiap keluarga. Saya punya anak 5, anak saya 5. Maka yang masuk dalam kategori tambahan ini hanyalah anak sampai ke 3. Hanya 3 anak. Berarti kalau gitu, kalau saya tadi berarti 4.500.000 tambah 4.500.000 kan 9 juta, tambah 4.500.000 berarti 13.500.000. Berarti tadi ketemu 80 berapa? 85 ya. 87 ya. 87.500 dikurangi 13.500 berarti 87 kurangi 1, 7, terus 7 kurangi 3, 4, berarti 74 juta. Dari total penghasilan saya plus istri 200 juta, maka yang dikenakan pajak hanyalah sebesar 74 juta. Itulah yang dimaksud dari PTKP. Nah ini dari PTKP. Sudah? Berikutnya adalah tarif pajak penghasilan. Setelah diketahui PTKP, maka berikutnya adalah tarif PPh berapa. Tahun 2008 sudah ditetapkan Undang-Undang Perpajakan yang baru dan mulai berlaku 1 Januari 2009. Salah satu perubahan dasar ini adalah berubahnya tarif pajak penghasilan diatur pasal 17. Ini perubahan tarif PPh dan PPh badan ya. Nah, jika tarif PPh orang pribadi hanya berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya, tarif dan lapisan kena pajak itu ada nanti dari 50, kemudian 150, 250 dan seterusnya. Itu untuk PPh. Jadi yang berubah hanya apa? Dalam hal tarif, besaran tarif, persentase tarif, dan lapisan kena pajak. Kalau PPh badan itu lebih ke jenis tarifnya saja, bukan lapisan kena pajak, tapi jenis tarif. Dari tarif proporsional menjadi tarif tunggal. Kalau tarif proporsional, kalian tahu maksudnya? Jenis tarif kemarin? Proporsional itu tarifnya tetap berapapun omsetnya. Contoh pajak penjualan di warung itu kena tarif tetap berapa?
Tarif proporsional berapa persen? 10%. Berapapun omset warung tersebut. Kalian bisa buka di jenis-jenis tarif. Itulah tarif proporsional. Menjadi tarif tunggal. Nah, ini. Sekarang tarif PPH. Orang pribadi. Inilah yang dimaksud lapisan kena pajak. Ini. Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif PPH orang pribadi adalah sebagai berikut. Ini lapisan kena pajak, lapisan penghasilan yang kena pajak, ini tarifnya. Kalau penghasilannya yang kena pajak itu sampai dengan 25 juta, maka kena tarif 5%. Kalau sampai dengan 50 juta, kena tarif 10%. Dari 5% dan 10%. Kalau 100 juta, maka dari 5%, 10%, 15%. Kalau penghasilan saya tadi 200 juta, tapi setelah dipotong oleh PTKP menjadi berapa tadi? 74 juta, berarti saya masuk kategori di mana? Di sini. 50 sampai 100. Maka saya kena tarif untuk lapisan penghasilan saya 25 juta kena 5%. Untuk yang sampai dengan 50 juta kena 10%. Untuk yang sampai 100 juta kena 15%. Maka saya kena tarif berapa? Berapa lapis? 3 lapis. 5%, 10%, dan 15%. Tapi ini akumulatif ya. Kalau penghasilan kena pajak saya tadi 74 juta, berarti yang pertama yang dikenakan 25 kan ya. Kena 5%. Sisanya berapa? Berapa sisanya? 49 ya kan? Maka sampai di sini. Maka saya kena 2 lapis saja. Yang pertama 25 juta, yang kedua 49 juta. Maka yang dikenakan saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Maka yang dikenakan atas PKP penghasilan kena pajak saya itu yang sebesar 74 juta tadi itu hanya 2 lapis PKP. Yang pertama 25 juta, yang kedua 49 juta. Maka tarifnya saya kena 5% dan 10%. Berikutnya demikian ya, seterusnya demikian. Nah, itu tahun 2008. Maka ini per 2009 tarif PPH orang pribadi per 29 itu berubah. Yang asalnya 25 menjadi naik lapis pertama 50 juta. Lapis kedua sampai dengan 250 juta. Lapis ketiga sampai dengan 500 juta. Lapis ketiga di atas 500 juta. Dengan tarif 5%, 15%, 25%, 30%. Maka kalau sebagai contoh itu penghasilan saya tadi yang PKP-nya 74 juta, maka saya dikenakan berapa lapis? 2 lapis. Yang pertama 50 juta dikenakan 5%, yang kedua 24 juta dikenakan 15%. Paham ya? Insya Allah belum paham kalau belum diberi contoh. Baik, berikutnya ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Contoh. Nah, ini dalam contoh ini sudah diketahui PKP ya. Saya ulang, dalam contoh ini sudah diketahui PKP. Faiz bekerja di sebuah perusahaan, langsung ketemu PKP-nya. Jadi berarti maksudnya apa? Total penghasilan sudah dikurangi PTKP. Maka ketemulah PKP.
Jadi PKP-nya 625.500.000. Maka berapa PPh terutang Faiz dalam setahun? Ingat, pajak dihitung setahun, walaupun nanti dibayar per bulan. Bagaimana caranya? Dimulai dari, nah ini, 50 juta pertama. Kan tadi lapisnya pertama kan 50 juta ya. Lapis kedua 250 juta. Lapis ketiga 500 juta. Lapis keempat di atas 500. Baik. Ini 50 juta kali 5% tarif pertama. Tarif kedua kan 250 ya. Maka supaya 250 kan dikenakan 200, betul? Betul ya. 200. Yang 200 ini dikenakan 15%. Lapis ketiga kan 500 ya. Maka sisanya 250. Berarti yang 250 kali 25%. Baru sisanya dikalikan 30%. Sisanya berapa? 125.500.000. Jadi PKP yang 625.500.000 ini, maka cara pengenaan perhitungan PPh itu sebanyak 4 lapis. Berarti 4 lapis ini semuanya dipakai. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Dari 50 juta dikalikan tarif pertama. Berapa persen? 5%. Baru 250. Berarti yang dikenakan 200. Karena 200 tambah 50 adalah 250. Kena tarif kedua. Berapa persen? 15%. Baru tarif ketiga ditambah 250. Karena 250 tambah 250 adalah 500. Lapis ketiga maksimal 500. Dikenakan berapa persen? 25%. Baru sisanya kena 30%. Sehingga total, nah ini. Total. Jadi total ini kalau di total PKP-nya itu sebesar 625.500.000. Maka berapa PPh-nya? 132.650.000. Besar apa kecil? Saya punya gaji setahun 625.500.000. Pajak yang harus saya bayar setahun 132.650.000. Besar apa kecil pajaknya? Berapa persen ini total rata-ratanya? Ada 10%? Lebih ya. Sekitar 20%. Ini kalau 10% kan berapa? 62 juta kan ya. Ini 132. Berarti 6 juta 250 kali 2 berapa? 1250. Berarti di atas 20%. Jadi PPh-nya yang dikenakan pada saya akhirnya kalau dirata-ratakan bisa di atas 25% dari total gaji. Besar apa kecil 25%? Besar ya. Besar. Pajak zakat itu yang dikenakan wajib 2,5%. Artinya apa? Pajak wajib dibayar, bersifat memaksa. Maka kalau kita kerja di Indonesia dan dapat gaji di Indonesia, maka wajib bayar pajak berapapun tarifnya. Besar mau bayar pajak harus mau, kecil harus mau, karena gajinya diperoleh dari kerja di Indonesia. Itulah pajak. Dari sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa ya. Ini adalah satu contoh menghitung. Apakah hanya model atau bentuk begini saja cara menghitungnya? Macam-macam. Dalam beberapa soal, baik di ujian nasional kalau dulu atau di Olimpiade itu macam-macam. Ini salah satu contoh. Maka bagaimana kalian mengambil pedoman atau cara yang dipakai yang mana? Maka harus banyak punya contoh.
Baik. Kemudian ini adalah contoh kedua, ya. Ini contoh kedua ini, dalam contoh ini tidak disebutkan PKP. Saya ulang, dalam contoh kedua ini tidak disebutkan PKP. Apa PKP? Penghasilan kena pajak. Maka kalau tidak disebutkan PKP, tugas kalian yang pertama adalah apa? Menghitung gaji kotor selama 1 tahun. Caranya, nah ini gaji kotor selama setahun. Bagaimana cara menghitungnya? Ini gajinya 10 juta per bulan. Maka gaji kotornya berapa juta setahun? 120 juta. Setelah gaji kotor diketahui, itu baru dihitung pengeluaran rutin per bulan. Misalnya apa, bayar asuransi, misalnya apa lagi, pokok pengeluaran rutin per bulan. Misalnya pembayar pendidikan anak per bulan, ya kan? Itu dihitung. Dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak, maka nanti dikurangi selama setahun, gaji kotornya ketemulah yang namanya gaji bersih. Baru setelah itu dihitung PTKP. Baru dikurangi, gaji bersih dikurangi PTKP sama dengan PKP. Apa PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Sudah. Kita baca pertanyaannya. Pak Azam sebagai manajer, ya. Ia sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Ingat, yang dihitung sebagai tambahan adalah satu, sebagai dia sudah menikah. Berarti menikah kan punya istri atau suami. Yang kedua adalah anak atau yang menjadi tanggungannya. Tapi yang garis keturunan semenda atau anak angkat boleh. Maka anak ini maksimal dihitung berapa? Di 3. Maka dari contoh ini, 1, Pak Azam menikah. Sudah, berarti 1 yang dikenakan. Besarnya berapa? Tanggungannya? PTKP-nya berapa? 5.400.000. Balik lagi ke sini. Nah ini. Jadi yang menjadi tanggungannya adalah 4.500.000 kalau menikah. Terus kalau anak berapa? Di sini. Berapa? 4.500.000. Sama ya. Berarti yang menjadi tanggungannya adalah sebesar 4.500.000. Itu yang masuk tergolong PTKP. Terus balik ke soal. Sudah? Maka PTKP-nya Pak Azam itu wajib pajaknya berapa? PTKP-nya? 54 juta. Dari mana bisa tahu ini? Undang-undang tahun 2009. Tahu apa referensinya? Ada di buku paket yang ini. Nah ini PTKP. Jadi wajib pajak itu PTKP-nya berapa? 54 juta. Berlaku sejak 2016 ya. Kalau yang 2009 tadi adalah lapisan PKP dan tarif. Nah ini yang ini. Yang ini. Ini lapisan kena pajak dan tarif. Ini yang berlaku adalah 2009. Sudah? Balik lagi ke sini. Maka PTKP pertama adalah wajib pajaknya dulu. Berapa PTKP-nya? 54 juta. Kemudian tambahan wajib pajak sudah menikah. Pak Azam sudah menikah? Sudah. Maka tambahan PTKP-nya 4.500.000. Pak Azam punya berapa anak? 2. Maka berapa?
4.500.000 kali 2 berarti 9 juta. Maka total PTKP-nya berapa? Dari sini paham? Paham ya? Maka total PTKP-nya adalah 67.500.000 rupiah. Maka berapa besar PKP? Maka PKP sama dengan gaji kotor setahun berapa tadi? 120 juta dikurangi PTKP berapa? Sama dengan 52.500.000. Inilah yang disebut PKP. Apa PKP? Penghasilan kena pajak. Maka pajak yang harus dibayar oleh Pak Azam, bagaimana caranya? Yang pertama, menurut Undang-Undang tahun 2009, lapis penghasilan kena pajak pertama adalah sebesar 50 juta. Dikenakan 5%. Sisanya berapa supaya menjadi 52.500? 2.500.000. Yang 2.500.000 ini kena lapis kedua karena sampai dengan 250 juta. Sisanya kan berapa? 2.500.000. Inilah yang kena 15%. Maka total PPh Pak Azam setahun sebesar berapa? 2.875 juta. Besar apa kecil? Kecil karena gajinya kecil. Kalau gajinya besar, kayak tadi itu, ya besar akhirnya. Kalau dihitung rupiah. Sekarang kita hitung berapa rata-ratanya. 2.875.000. Berapa persenkah dari 52? Sekarang 52 ini 10%-nya berapa? 5 juta 250. Maka ini berapa persen? 5% ya. Kali 2 10%. Maka ini kali 2 berapa? 5 juta 750. Maka ini tidak sampai 20% dari total gaji yang dikenakan pajak. Kalau tadi kan di atas 20% ya. Maka gaji semakin besar yang menembus di atas 500 juta dari lapisan kena pajak, otomatis prosentase rata-ratanya akan lebih besar. Kok bisa? Karena kena 4 lapis penghasilan kena apa? Pajak. Dari 5%, 15%, 25%, 30%. Kalau tadi ini hanya 52.500.000 hanya kena 5% dan 15%. Kalau digabungkan jadi 20%, maka rata-ratanya kisaran 20%. Kalau tadi 5% ditambah 15% berapa? 20%. Ditambah 25% berapa? Ditambah 30% berapa? Nah, kalau di total ya. Tapi ini kan dihitung rata-rata, maka rata-ratanya maksimal 30%. Jadi di bawah 30% itu rata-ratanya. Bisa dipahami? Masih bingung? Bingung? Kalau bingung kita coba sekarang saya tunjukkan ilustrasi dalam bentuk seperti ini. Sudah ya, saya membuat ini ya. Ini adalah tabel PTKP ini. Apa? Tabel PTKP. Tapi ini tahunnya beda ya. Tahunnya beda. Yang 2016 PTKP wajib pajak berapa? 54 juta. Kemudian kalau tidak kawin tetap. Kalau kawin tidak punya anak berapa? Berapa ini kawin? 4.500.000. Berarti ini diganti ya. Jadi kalau kawin ya. Kawin itu berapa? Kalau tidak kawin berapa?
Kalau kawin tidak punya anak berapa? 54 juta ditambah berapa? Istri atau suami? 4.500.000. Sudah. Sekarang kawin punya anak satu. Berarti tambah anak satu berapa? 4.500.000. Sudah. Kemudian ini kawin lagi ya, maksimal 3 ya. Nah ini. Kalau anak 2 berapa? 9 juta. Kalau anak 3 berapa? 13.500.000. Nah, kalau tidak kawin ya ini. Tidak kawin punya anak satu, bisa enggak? Kawin cerai, ya kan? Kawin punya anak satu, cerai, berarti dianggap tidak kawin. Bukan kumpul kebo, bukan. Sudah menikah tapi istrinya dicerai, baik dicerai atau cerai mati ya. Punya anak satu, itu masuk kategori tidak kawin. Tidak kawin berarti nah ini berarti gini ya. Inilah jumlah PTKP. Sekarang tadi Pak Azam ya. Pak Azam tadi kawin punya anak 2. Berarti ini ya. PTKP-nya 67.500. Kita lihat. Pak Azam tadi. Ini 67.500. Nah ini. Sama kan? Ini adalah tabel. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ini tabel apa? PTKP. Kesimpulannya, baik saya simpulkan, maka dalam memahami PPh dan menghitung PPh, satu yang perlu diketahui adalah gaji kotor selama setahun. Yang kedua, diketahui pengeluaran rutin per bulan dihitung selama setahun. Yang ketiga, harus dihitung gaji bersih selama setahun. Caranya, gaji kotor per tahun dikurangi pengeluaran rutin setahun, itu namanya gaji bersih. Yang ketiga, yang keempat, harus mengetahui PTKP. Contohnya ini PTKP. Yang kelima, harus menghitung PKP. Rumus PKP. Gaji bersih setahun dikurangi PTKP. Maka berikutnya bisa dihitung PPh. Dalam menghitung PPh, maka satu yang harus diingat. Apa? PKP-nya berapa? Yang kedua, lapisan PKP. Lapisan PKP tahun 2009 mulai dari 1, 50 juta kali tarif berapa? 5%. 2 sampai dengan 250 juta kali berapa persen tarifnya? 15%. Yang ketiga, sampai dengan 500 juta kali berapa tarifnya? 25%. Yang keempat, di atas 500 juta kali berapa tarifnya? 30%. Itulah yang harus diketahui dalam menghitung PPh. Untuk kedua kelas, absensi mohon dikumpulkan di ruang belakang menemui Bu Uli. Sekali lagi, absensi masuk mohon
dikumpulkan di ruang bakar menemui Ibu Uli. Terima kasih. Sudah, berikutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil